Baik, selamat pagi menjelang siang. Ini saya akan membawakan satu topik menarik mungkin bagi kita semua, apalagi di masa-masa ini yang mungkin saja ini bisa terjadi ya, karena di zaman sekarang itu berpikir itu merupakan ah berpikir belajar itu merupakan satu hal yang sangat penting yang sudah ditanamkan dari dahulu ya, dari tradisi-tradisi dahulu yang sampai sekarang itu termasuk di Indonesia itu belajar itu merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita masyarakat Indonesia ya. Nah, saya mau membawakan satu topik mengenai pentingkah belajar jika sudah berhikmat. Nah, ini topiknya dapat dari apa ya, pemahaman saya mengenai beberapa minggu yang lalu mengenai sebuah hikmat. Karena kebanyakan di masa sekarang itu ketika orang sudah memiliki hikmat, dia tuh nggak perlu belajar lagi. Dia tinggal menimbang-nimbang yang mana yang baik, yang mana yang lebih benar sesuai dengan akal dan logikanya. Sehingga belajar itu terkadang dia nggak mementingkannya. Dan hari ini kita mau bahas apakah kebenaran tersebut benar apa adanya, atau apakah memang perlu dan wajib bagi kita untuk belajar. Walaupun kita merasa diri kita ini udah berhikmat, ya kan? Kita merasa bahwa diri kita ini udah pintar mungkin ya, udah pintar, udah berhikmat sehingga kita tidak memerlukan yang namanya belajar. Kita masuk ke poin yang pertama, kita mengenal hikmat dulu. Ya, kita mengenal hikmat dalam Alkitab. Dalam satu raja-raja, pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, ya, saya baca buat kita semua. Sebab itu Tuhan, berikanlah kiranya kepadaku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk memerintah umatmu ini dengan adil, dan untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau tidak demikian, mana mungkin aku dapat memerintah umat yang besar ini? Ya, kalau kita membahas tentang latar belakang satu raja-raja tiga ini, di sini cerita tentang doanya Salomo. Ya, dia meminta hikmat kepada Allah. Dia tidak meminta kekayaan dunia, dia tidak meminta kehormatan, dia tidak meminta hal-hal yang lain ya sesuai dengan dunia ini ada. Yang dunia ini milik, yang dunia ini merasa bahwa itu yang paling penting. Tapi Salomo ini meminta hal tersebut, hal ini ya. Dia bilang, "Berikanlah kiranya kepadaku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk memerintah umatmu ini dengan adil dan untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat." Ya, Salomo di sini dia sudah menjadi seorang raja atas bangsa Israel. Jadi dia meminta doa kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya sebuah hikmat untuk memerintah atas bangsa Israel. Mungkin keadaan pada saat itu, ya bangsa Israel pada saat itu hidupnya masih berantakan ya, memerlukan sebuah raja yang dapat untuk mengatur masyarakatnya, membuat peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh masyarakatnya dan dapat membuat hidup mereka itu menjadi lebih teratur. Nah, Salomo di sini dia meminta hal ini karena dia merasa bahwa inilah yang penting. Ya, sebelumnya Salomo itu adalah anaknya Daud. Daud merupakan raja kedua di Israel setelah Saul, dan Salomo adalah rajanya setelahnya. Dan Salomo meminta hikmat, dan baru kali inilah Allah memberikan mengabulkan doanya ini yang hanya terjadi pada Salomo doang. Allah itu nggak memberikan eh, hikmat yang setara dengan Salomo hingga saat ini. Ya, kalau teman-teman, kalau Bapak Ibu atau teman-teman sekalian melihat pada satu Raja-Raja 3 atau membaca, Allah itu akan berikan kepadanya hikmat, ya, memberikannya kepadanya kepengetahuan yang hanya terdapat pada Salomo aja. Nggak pernah Tuhan Allah berikan kepada orang lain di luar daripada Salomo. Ya. Jadi Allah memberikan hikmat ini. Nah, kita bisa dapat intinya bahwa hikmat adalah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, atau untuk menggapai satu hasil yang tertinggi, ya, untuk mendapatkan sebuah hasil yang tertinggi dalam sebuah proses yang dihadapi. Hikmat inilah yang saat ini dikejar-kejar oleh banyak orang Kristen, termasuk pengajar-pengajar di gereja,
Ya, apalagi kalau misalkan pemuda itu diajarkan oleh pemimpin-pemimpinnya untuk mengejar hikmat. Karena hikmat inilah yang membuat seseorang menjadi bisa untuk menimbang-nimbang mana yang baik dan mana yang jahat. Ya, sehingga dia semakin berkenan di hadapan Allah ketika dia sudah mengetahui apa itu yang jahat, apa itu yang baik. Nah, hikmat ini sih juga digunakan pada dunia ini juga, bukan hanya di dalam lingkungan Kristen ya. Bukan dalam lingkungan orang yang percaya aja, tapi hikmat ini ternyata ada hikmat dunia ya. Hikmat dunia itulah yang dipakai oleh para pemimpin yang di luar daripada agama kita. Hikmat itu gunanya apa? Sama. Hikmat itu gunanya untuk membedakan yang baik dan mana yang jahat. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Kita akan membahas apa itu belajar. Ya, apa itu belajar? Kalau saya menangkap dari beberapa jurnal, beberapa searching yang ada di Google, belajar itu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, perlu digarisbawahi. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Memiliki sebuah dampak perubahan terhadap seseorang. Ya, berarti belajar itu dari kita yang nggak tahu apa-apa. Ya, kita ini yang nggak tahu apa-apa, ini menjadi tahu karena kita sudah belajar. Nah, itulah belajar. Berarti belajar itu sebuah proses. Ya, sebuah proses yang mempengaruhi perubahan terhadap seseorang, entah itu tingkah laku, entah itu karakternya, entah itu pola pikirnya. Itulah belajar untuk mengubah seseorang untuk menjadi lebih baik. Nah, belajar itu pada zaman sekarang ya, apalagi pada zaman anak-anak muda sekarang, belajar itu bukanlah hal yang menyenangkan. Nah, rata-rata ya rata-rata dari kita yang ada di Indonesia ini cukupnya belajar itu kalau misalkan dia pai dalam satu kelas ya, pengalaman hidup saya juga selama bersekolah itu belajar itu terkadang bisa membuat seorang itu jadi nggak pengen untuk belajar. Gimana ya? Belajar itu bisa dianggap satu hal yang menyusahkan seseorang karena untuk menggapai sebuah ilmu pengetahuan itu memerlukan yang sebuah proses yang namanya sebuah proses, dan proses itulah yang membuat seseorang itu menjadi malas untuk melakukannya. Hal inilah yang membuat saya bisa mendapatkan sebuah topik tersebut. Ya, ketika kita sudah berhikmat, berarti belajar itu nggak penting lagi dong. Berarti guna dari belajar itu menjadi tidak berguna ketika kita sudah bersekolah. Jadi kita nggak memerlukan yang namanya perkuliahan atau persekolahan, ya TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Kita nggak memerlukannya itu kalau kita sudah berhikmat. Apakah itu sebuah kebenaran atau tidak? Ya, kita bisa lihat hubungan dari keduanya. Nah, kita belajar untuk memahami dunia ini dan hikmat itu berguna untuk mendapatkan hasil tertinggi yang diperoleh. Jadi gunanya belajar ini tadi kan dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang berarti kalau kita belum mengetahui dunia ini, maka kita susah untuk berhikmat. Karena hikmat itu gunanya apa? Untuk mendapatkan hasil tinggi yang diperoleh. Ya, karena kalau kita mendapatkan hasil yang tertinggi, kalau kita pengen mendapatkan hasil yang tertinggi, hasil yang terbaik yang ingin kita peroleh. Tapi kita nggak tahu apa dunia itu. Ya, apa yang mau kita kejar itu kita nggak tahu. Jadi kita nggak akan mungkin mendapatkan hasil yang tertinggi atau hasil yang terbaik kalau kita nggak belajar terlebih dahulu. Ya, kalau misalkan kita belajar tentang suatu hal, ya kan? Terus kita pengen mendapatkan hasil dari apa yang kita pelajari itu. Kita menimbang-nimbang bagaimana mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari itu. Dan itulah gunanya hikmat. Jadi belajar dan hikmat ini saling berhubungan. Karena kalau kita sudah belajar dengan baik, maka hikmat itu sangat berguna. Ya, hikmat sangat berguna bagi kita untuk mendapatkan hasil-hasil tertinggi, untuk mendapatkan sebuah kalau misalkan bisa di apa kan bisa di dibahasakan itu kayak kita mendapatkan hasil yang terbaik dari sebuah pohon. Kita menanam pupuk-pupuk yang terbaik untuk mendapatkan buah yang terbaik dari pohon tersebut. Inilah gunanya untuk belajar serta berhikmat. Kalau dalam Alkitab, ya yang pada pertama tadi, hikmat itu datangnya dari mana? Hikmat itu tuh pasti datangnya dari Allah.
kalau dalam Alkitab atau dalam pengajaran kita selama kita hidup, ya hikmat itu berasal dari Allah, berasal dari pengenalan kita terhadap Tuhan. Ya, karena dari Allah lah sumber pengetahuan, sumber hikmat. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepadanya untuk bisa memiliki dua hal ini? Kita harus belajar dan kita harus berhikmat. Bagaimana kita menggapainya itu dengan baik? Bagaimana kita menggapainya? Ya, perlu yang namanya next slide. Nah, ada satu hal penting dalam Alkitab mengenai hikmat. Ya, pada Pengkhotbah 2:26, Allah memberikan hikmat, pengetahuan, dan kebahagiaan kepada orang yang menyenangkan hatinya. Tapi orang yang berdosa, disuruhnya bekerja mencari nafkah, menimbun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang menyenangkan hati Allah. Jadi semuanya itu sia-sia seperti usaha mengejar angin. Di sini penekanan hikmat itu lebih dalam lagi, yang berarti sebagai orang yang percaya kepadanya, sebagai orang Kristiani, kita harus memiliki sebuah hikmat. Dan hikmat itu datang dari mana? Hikmatnya itu datang dari Allah. Hikmat itu datang dari Allah. Kalau kita mengenal Allah dan kita meminta doanya kepada Allah agar Allah memberikan kita hikmat, Tuhan pasti bakal berikan. Asalkan kita apa? Asalkan kita itu menyenangkan hatinya, yang bisa digarisbawahi kepada orang yang menyenangkan hatinya. Yang berarti kita sebagai orang yang percaya kepadanya itu harus memiliki perkenanan. Perkenanan itu berarti kita layak di hadapan Allah. Berarti kita sudah menyenangkan hatinya, kita sudah menyembah Dia, sehingga Allah itu memberikan hikmat kepada kita. Sama seperti Salomo tadi, ya. Dia sudah berkenan di hadapan Allah, maka Allah ketika Salomo berdoa, maka Allah mengabulkan doanya sesuai dengan apa yang dia minta. Kita belajar juga dari Salomo, ya, untuk mengajar hikmat, untuk belajar akan dunia ini. Salomo itu, kita nggak akan pernah menemukan Salomo lagi dalam dunia ini. Karena Alkitab tadi sudah mengatakannya. Maka daripada itu, mintalah kepada Tuhan hikmat. Walaupun kita tidak mungkin setara dengan Salomo, tapi setidaknya kita bisa menggapai hasil-hasil yang terbaik dengan apa yang ada di dunia ini. Zaman semakin berubah sehingga cara-cara orang untuk menggapai kesuksesan, cara-cara orang untuk menggapai sebuah hasil yang tertinggi itu pasti akan berbeda-beda. Karena setiap zaman itu berbeda-beda. Maka daripada itu, kita perlu yang namanya perkenanan dari Allah. Selain kita udah belajar nih setiap hari, kita mengikuti persekolahan kita dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kita kepada perkuliahan, kita memerlukan juga yang namanya sebuah doa. Agar apa? Agar apa yang kita pelajari itu dapat kita hidupi. Bukan hanya kita menjalani pembelajaran itu aja tanpa mengenal siapa itu Allah kita yang menjadi sumber hikmat, yang menjadi sumber pengetahuan akan dunia ini. Ya, jadi di poin terakhir, ya, belajarlah untuk memahami dunia. Jangan pernah lupa untuk meminta perkenanan dari Tuhan, maka ia akan mengaruniakan hikmat kepadamu. Ya, sebelumnya, di ayat yang di teks ini, tetapi orang berdosa disuruh yang bekerja mencari nafkah dan menimbun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang menyenangkan hati Allah. Yang berarti, ya, orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang berdosa di luar sana, mereka yang mencari nafkah, mereka yang menimbun-nimbun hasil pekerjaan mereka, mereka yang menimbun-nimbun segala harta-harta mereka, itu pasti akan diberikan kepada mereka yang menyenangkan hati Allah. Ini keras, dalam khotbah ini keras sekali Allah. Salomo menuliskannya kepada kita semua. Yang berarti kita belajar, kita boleh belajar, tapi jangan pernah lupa untuk menyenangkan hati Allah. Ya, untuk menyenangkan hati Allah, sehingga hikmat itu akan diberikan kepada kita. Ya, sehingga mungkin aja Tuhan bisa mengasihi kepada kita segala hasil-hasil yang tertinggi yang sudah digapai oleh orang lain. Tuhan bisa kasih sama kita kalau kita sudah menyenangkan hati Allah. Ya, jadi demikianlah untuk kita semua bahwa kita harus belajar untuk memahami dunia dan jangan pernah lupa untuk meminta perkenanan dari Tuhan, maka ia akan mengaruniakan hikmat padamu. Jadi ya hasil akhir ini belajar itu penting dan hikmat itu juga penting. Apalagi kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita memerlukan namanya hikmat. Karena kalau kita semakin berhikmat, kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan jangan pernah lupakan untuk meminta perkenanan dari Tuhan. Kalau kita nggak minta perkenanan dari Tuhan, mungkin aja hikmat yang Tuhan kasih itu bisa diambil kembali. Kita jadi dikuasai oleh
hasil-hasil tertinggi di dunia ini, atau harta-harta yang ada di dunia ini, atau segala hak, segala segala uang-uang atau segala apa yang ada di dunia ini yang dikasih Tuhan sama kita, kita tidak dikuasai olehnya, tapi kita bisa mengelolanya dengan baik. Demikianlah mungkin dari saya pada hari ini, dan jangan pernah putus asa dan tetaplah semangat untuk belajar dan meminta hikmat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.